Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Kapten Marcelus Haken Jayabawa. Saya sendiri pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhana Strategic Center, ISC. Dalam hal ini, saya sedikit ingin memberikan gambaran ataupun diskusi terkait dengan IKN dipandang atau dilihat dari aspek maritimnya. Jadi kalau saya mengamati pelabuhan atau ibu kota kita kali ini yang namanya IKN itu akan dilalui atau akan dilewati oleh alur laut Kepulauan Indonesia yang kedua, di mana itu membentang dari Selat Bali sampai dengan Selat Kalimantan situ, di depan IKN persis ya. Dan ini menurut saya sih sedikit banyak harus menjadi aware bagi kita semua, di mana akan banyak sekali kapal-kapal asing yang diberikan hak khusus oleh aturan internasional maupun nasional untuk dapat melewati halaman depan dari ibu kota kita ke depannya. Ini berbeda ya ketika kita di DKI, itu tidak akan mengalami situasi tersebut. Tapi ketika kita di IKN, di depan persis halaman IKN itu, atau di Selat Kalimantan itu, akan dilalui oleh banyak sekali kapal-kapal asing. Nah, ketika hal ini terjadi, berarti kan ada potensi terhadap keamanan nasional yang akan kita hadapi, di mana ibu kota kita ternyata dapat dilalui oleh kapal-kapal asing yang tidak perlu melapor. Mereka juga bebas untuk melewati selama itu menggunakan safe passage-nya dan diatur dalam aturan internasional. Jadi dari wilayah Australia itu mereka bisa langsung ke Malaysia, ke Brunei maupun ke Filipina serta Jepang maupun ke Cina, ataupun sebaliknya juga dari sisi utara mereka bisa melewati ALKI itu, alur laut Kepulauan Indonesia yang kedua, dan bisa menuju ke Australia, Selandia Baru dan wilayah-wilayah selatan lainnya. Kalau itu merupakan navigasi atau pelayaran yang normal, maka itu bukan sesuatu yang membutuhkan perhatian ya. Tapi bisa dibayangkan kalau itu merupakan kapal-kapal asing yang memang ditugaskan khusus, misalnya untuk menjadi mata-mata, atau ada keinginan khusus misalnya dari kelompok yang bisa dikatakan teroris, itu tentunya akan menjadi bahaya tersendiri bagi ibu kota kita ke depannya. Nah, karenanya saya mengingatkan juga bagi Angkatan Laut terutama ya, karena ini berhubungan langsung dengan ketahanan, maka Angkatan Laut punya PR penting nih di sini untuk bisa memastikan ibu kota kita yang akan datang ini bisa kita jaga secara maksimal dari sisi maritimnya. Saya mengamati yang kedua adalah apakah dampak dari pembangunan IKN ini sudah memperhitungkan terhadap eksistensi dari dunia maritim yang ada di Kalimantan Timur itu sendiri. Saya masih belum melihat kajian menyeluruhnya ya, tapi kalau saya amati ini kelihatannya pembangunannya memang sudah dilakukan, dan saat ini masyarakat sedang menerima ataupun menikmati perubahan besar yang terjadi di Kalimantan Timur. Tapi saya sangat berharap bahwa pemerintah aware akan situasi ini, di mana banyak sekali istilahnya biota-biota laut yang hanya ada di Kalimantan Timur yang harusnya bisa dilindungi atau diberikan perhatian khusus. Nah, apakah ini sudah dilakukan atau belum? Termasuk juga nanti jika IKN itu sudah beroperasi dengan baik, apakah sistem pembuangannya itu sudah diperhitungkan gitu. Jangan sampai di ibu kota atau kejadian di ibu kota kita yang sekarang itu DKI Jakarta terulang, di mana Tanjung Priok atau laut di Priok ini itu sangat tercemari oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para penduduk yang ada di DKI Jakarta, di mana Laut Priok itu sangat-sangat hitam warnanya ya. Kalau sekarang kita amati ya tentunya di Kalimantan Timur lautannya masih relatif bersih, dan saya harapkan dengan kehadiran IKN ini bukan artinya kita malah nanti menjadi kotor, tapi
mudah-mudahan IKN malah akan menjadikan contoh bagi banyak daerah lain betapa jika pengelolaan bisa dilakukan dengan baik dan benar, lautan tidak akan terdampak, malah akan terjaga. Nama saya Omay Kusmayadi. Saya di sini melihat dari saya sebagai dosen dan juga sebagai praktisi hukum yang bergerak dalam bidang pertanahan dan dalam hukum segala umum. Nah, untuk mengenai masalah pendidikan atau infrastruktur, terutama pendidikannya, itu harus diperhatikan benar-benar oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang akan membangun dan akan menjadikan Jakarta itu sebagai ibu kota negara. Itu harus memperhatikan dari segi pendidikannya pada pemilik tanah hukum adat. Jadi dari tingkat SD-nya, SMP-nya, SMA-nya sampai perguruan tinggi. Jadi tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dikesampingkan karena dengan adanya hak mereka atas hak terhadap hukum adat itu, mereka berani memberikan itu asal mereka dijamin dan akan mereka diberikan haknya, yaitu terhadap anak dan turunan-turunannya. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah yang sekarang maupun pemerintah yang akan datang, baik itu siapa presidennya, itu harus diperhatikan benar-benar karena menyangkut masa depan dari pemilik hukum adat itu. Saya juga memberikan perhatian khusus ya, walaupun saya pengamat maritim, tapi sosial budaya juga penting untuk kita bisa jadikan perhatian. Kita tahu bersama betapa di sana ada banyak sekali suku, ya baik itu suku pendatang maupun suku asli. Nah ini apakah konflik budaya, konflik kepentingannya sudah menjadi perhatian kita bersama? Kalau misalnya belum, itu juga harus menjadi PR yang patut untuk menjadi perhatian ya kalau saya amati. Masalah hukum adat yang sekarang, tanah hukum adat yang dipergunakan ataupun yang diminta oleh pemerintah untuk ibu kota negara Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, dilihat dari sisi pertanahan atau pertanahan bahwa pemerintah harus bisa melindungi hak-hak hukum adatnya, yang mana hukum adat hukum pertanahan Indonesia adalah basisnya adalah hukum adat dan itu harus dijunjung tinggi. Mereka itu sudah turun-temurun mempunyai hak atas tanah tersebut dan itu secara hukum adalah sah dan harus dilindungi dan tidak boleh diabaikan. Dan jika ini bisa semuanya kita rangkum bersama, kita bisa lakukan dengan baik dan benar, tentunya harusnya pembangunan IKN, terbentuknya atau perpindahan ibu kota kita dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara itu bukan sesuatu yang menjadi hambatan ataupun kemunduran, tapi merupakan kemajuan yang luar biasa. Saya sebagai pengamat maritim sangat-sangat menunggu beroperasinya IKN secara penuh, mungkin setelah 2024 nanti ya, karena di 2024 baru perpindahan atau pertama kalinya kita melakukan upacara bendera di sana. Mungkin itu saja gambaran dari saya dari sisi maritim, dari seorang pengamat maritim. Terima kasih.